Halo semuanya, kami mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, program studi Tadris Kimia, melakukan observasi di Sanggar Batik Katura. Untuk mengetahui apa saja sih kaitannya kimia dengan proses pembuatan batik. Selamat menyaksikan. Sejarah singkat Sanggar Batik Katura yang didirikan sejak tahun 1998 oleh Bapak Katura kini telah meraih banyak sekali prestasi dan penghargaan. Batik merupakan kain yang bergambar dan proses pembuatannya dengan cara khusus yang digambar atau menerahkan malam pada suatu kain yang masih kosong. Kemudian melalui proses khusus sehingga mempunyai ciri khas tersendiri pada kain tersebut. Secara umum, pengertian batik adalah kain yang dilukis dengan cairan lilin malam menggunakan alat bernama canting sehingga di atas kain tersebut terdapat lukisan bernilai seni tinggi. Secara terminologi dan etimologinya, batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu dari kata embat yang berarti melempar dan titik yang berarti melempar titik berkali-kali pada kain. Sederhananya, batik merupakan seni dalam menghias kain dengan menutup lilin untuk membentuk corak hiasan tertentu serta membentuk sebuah bidang pewarnaan. Lalu, apa saja sih alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan batik? Berdasarkan hasil riset kami di Sanggar Batik Katura, sanggar ini menggunakan banyak sekali bahan kimia seperti malap, NaNO2 atau soda nitrit, NaOH atau soda api, NaCl, dan pewarna kimia berupa naptol, indigosol, remasol, dan lain-lain. Begitupun alatnya seperti canting dan kain. Batik merupakan seni rupa pada kain yang diwarnai dengan perintang warna lilin malam panas dengan menggunakan canting sebagai wadah lilin malam tersebut. Canting yang digunakan terbuat dari kayu. Diameter canting juga berbeda-beda. Ada yang 0,1 dan ada juga yang 0,2 dan masih banyak lagi. Bahan kain batik harus terbuat dari serat alam karena jika bahan kain batik terbuat dari bahan sintetis, maka lilin malam tersebut tidak akan nempel secara maksimal. Biasanya pembuatan pada kain batik mulai dari 1-5 bulan. Ada beberapa cara membedakan batik tulis dan batik cetak. Selain harus mengerti terlebih dahulu tentang batik, pada batik cetak biasanya di belakang kain batik tersebut motifnya tidak terlalu terlihat atau buram. Tetapi pada batik tulis motif batik tersebut terlihat atau tembus sampai ke belakang kain. Dalam pembuatan batik menghasilkan beberapa limbah dari tahapan-tahapannya. Di antaranya pengolahan limbah kain, menghasilkan limbah gas dari asap pemanasan dan limbah cair yang mengandung asam, minyak, dan deterjen. Yang kedua, pembuatan pola. Yang ketiga, pemalaman, di mana menghasilkan limbah gas dari asam pemanas dan uap lilin. Yang ketiga, pewarnaan, yang menghasilkan limbah cair yang mengandung zat warna, larutan turkis red oil atau TRO, garam dioza, dan juga caustic soda atau NaOH. Dan proses terakhir yaitu pelorodan, di mana menghasilkan limbah gas dari asap pemanas, menghasilkan limbah padat berupa kotoran lilin, dan juga menghasilkan limbah cair mengandung kandungan kanji dan abu soda. Pada umumnya,
Air limbah batik memiliki kadar organik tinggi dan bersifat basah. Zat pewarna dalam air limbah batik umumnya sukar terdegradasi karena sifatnya yang mampu menahan kerusakan oksidatif dari cahaya matahari. Karakteristik air limbah industri batik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama karakteristik fisik meliputi warna, bau, suhu, dan padatan. Warna disebabkan adanya partikel terlarut di solvent, persuntasi, suspen, dan senyawa-senyawa koloidal. Suhu dapat memengaruhi kadar dissolved oksigen atau DO dalam air. Kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen sebesar 10%. Yang kedua, karakteristik kimia meliputi pH, chemical oxygen demand atau COD, dan dissolved oksigen atau DO. COD merupakan banyaknya oksigen yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Nilai COD yang semakin tinggi menunjukkan bahwa semakin buruk kualitas air tersebut. Sedangkan DO merupakan ukuran banyaknya kandungan oksigen yang terlarut dalam air. Oksigen terlarut ini merupakan hal yang paling penting untuk kelangsungan hidup biota. Kematian biota air karena penurunannya kadar oksigen dalam air dapat merupakan salah satu indikator tercemarnya air. Dan yang terakhir, karakteristik biologis. Hampir semua air limbah mengandung mikroorganisme dalam berbagai jenis dan konsentrasi 105 sampai 108 organisme per mililiter. Corak batik di setiap daerah berbeda-beda, seperti daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki ciri khas corak batik keraton, dan sedangkan Cirebon memiliki ciri khas corak batik pesisir dan juga keraton. Salah satu corak batik yang terkenal di daerah Cirebon yaitu Megamendung. Warna Megamendung ada 7, tetapi warna yang original warna biru muda dan juga biru tua. Pembuatan batik tidak luput dengan proses kimia, baik dari bahan yang digunakan maupun proses pembuatannya yang meliputi reaksi kimia. Nah, apalagi di zaman sekarang banyak sekali orang-orang atau rumah-rumah produksi yang menggunakan bahan-bahan kimia. Seperti dari segi pewarnaan, mereka lebih banyak menggunakan pewarna-pewarna buatan seperti indigosol, naptol, remazol, dan lain sebagainya dibandingkan dengan pewarna-pewarna alami. Lalu dari segi pembuatan lilin, dengan cara melelehkan gandorukem dan parafin. Lalu dari proses pelorotan lilin, di mana pada proses tersebut menggunakan air didih yang sudah dicampurkan dengan NaOH atau yang kita biasa sebut dengan soda api. Lalu ada NO2 atau yang kita sebut dengan soda nitrit, garam, dan lain sebagainya. Menurut mereka, bahan-bahan kimia ini dinilai lebih praktis dan hemat biaya, dan nantinya akan menghasilkan produk yang lebih menarik, tahan lama. Memang benar kenyataannya pewarna-pewarna buatan ini menghasilkan warna yang cerah dan menghasilkan warna yang baru.
Tapi di balik itu semua, ada juga dampak negatif yang diberikan dari bahan-bahan kimia, yaitu menghasilkan limbah yang mempunyai efek samping yang besar, dan biasanya limbah-limbah ini dominan ke limbah cair. Cintailah batik dengan cara memulai memakainya. Karena batik adalah warisan budaya Indonesia. Sekian video dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum